Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suibatul Aslamia dengan nomor NPM 2019 1061 dari kelas 5A2 Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Sejarah Indonesia dengan mempresentasikan zaman reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini. Pertama ada latar belakang. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Ada pengertian reformasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Indonesia pernah mengalami reformasi. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Penyebab reformasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Ada peristiwa pada era reformasi. Yang pertama ada tragedi Trisakti, yaitu peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa yang menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti serta puluhan lainnya luka-luka. Yang kedua ada insiden berdarah di Medan 1998. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko rusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi rusak yang mereka lakukan. Selanjutnya ada tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Lalu ada tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi penumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencengkam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Selanjutnya ada berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, munculnya reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculan pada tahun 1996 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya, penyelewangan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Yang kedua ada krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik.
ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para pengusaha. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya secara de jure, secara hukum, berkedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Tetapi secara de facto atau dalam kenyataan, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang syarat dengan nuansa KKN. Selanjutnya ada krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntunannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Yang keempat, ada krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu yang terakhir ada krisis kepercayaan. Demonstrasi dilakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Trisakti, Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke gedung DPR atau MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR dan MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total dipenuhi. Ada masa kepresidenan pada zaman reformasi hingga saat ini. Yang pertama, pada tahun 1998 hingga 1999 dipimpin oleh Presiden Bahrudin Yusuf Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya Soeharto. Dia menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Namun, banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Soeharto. Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan bunuh diri politik jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia saat itu. Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah. Jawa Timur dilanda pembunuhan misterius. Sementara kekerasan agama berkoar di Jakarta, Ambon, Kupang, beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada 3 daerah yang memberontak terhadap pemerintahan pusat, Aceh,
Irian Jaya, dan Timur Timur. Ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor asing sangat ragu-ragu untuk berinvestasi sehingga menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan terlebih lagi hanya berisi beberapa tokoh reformasi saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI, namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilang dukungannya dari TNI. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat 7 menteri yang semua diduga terlibat dalam kasus korupsi. 4 dari menteri-menteri tersebut berasal dari 4 mitra koalisi yang paling penting. Lalu ada masa kepresidenan Megawati Soekarno pada tahun 2001 hingga 2004. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Soeharto, almarhum Insinyur Soekarno menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan di hidupnya dan berhasil mencapai kemerdekaan. Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai putri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Dia menyerahkan pada para menterinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo adalah pemerintahan berlanjut. Selanjutnya ada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan pada 21 Oktober 2004. SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Lalu pada pemilu Presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala dan Wiranto. Selanjutnya ada masa kepresidenan Joko Widodo pada tahun 2014 hingga saat ini. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun berakhir. Lalu ditambah adanya kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berekspresi selama periode ini. Terbukti dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan banyak orang karena aktivitas media sosial mereka yang diartikan sebagai penghinaan kepada presiden. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Selanjutnya ada kelebihan zaman reformasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat dan berbicara. Yang kedua, pemberantasan korupsi dan menjamin politik. Yang ketiga, demokrasi lebih terbuka.
Yang keempat, jumlah partai politik tidak dibatasi. Selanjutnya, kekurangan pada zaman reformasi. Yang pertama, banyaknya masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Ketiga, ditinggalkannya program pemerintah yang konseptual cukup baik. Yang keempat, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan tentang politik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.